pertambangan batu bara untung besar. Indonesia bersiap untuk bayar hutang luar negeri. 10 tahun dulu utang saya X. Utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru kalau dulu kami berutang. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat, kalau hanya untuk infrastruktur, menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain agar ekonomi tumbuh lebih bagus. Isu utang saya dilantik, utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Harga batu bara kembali menembus rekor dunia. Sentimen utama pengerek harga si batu hitam ini adalah tingginya permintaan dari beberapa negara, salah satunya dari Uni Eropa. Kemarin, harga batu bara di pasar ICE Newcastle Australia tercatat 202,95 US dollar dalam per tonnya, melonjak 6,2% dari posisi akhir pekan lalu, sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak tahun 2008. Barang tambang dan mineral negeri ini benar-benar diolah dengan baik di era Jokowi. Sejak akhir 2020, harga komoditas batu bara saja melejit 154,35% secara point to point. Mahalnya harga gas di belahan dunia ikut juga mengatrol harga batu bara ini. Dalam sepekan terakhir saja, harga gas alam di Henry Hub, Oklahoma melonjak 18,01% secara year to date, dan harganya pun melambung sekitar 131,71%. Dengan harga gas yang semakin mahal ini, membuat biaya pembangkitan listrik dengan bahan bakar ini kian hari kian tidak ekonomis. Di Eropa saja, biaya pembangkitan listrik dengan gas alam sampai pada 21 September 2021 saja, yaitu sebesar 75,32 euro per MWh. Dengan batu bara yang harganya mencapai 44,18 euro per MWh ini, membuat barang tambang ini kembali menjadi primadona. Ini dibuktikan dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan batu bara di Eropa naik hingga mendekati titik tertinggi. Kenaikan harga gas alam pun akan semakin mendorong pertumbuhan harga batu bara sendiri, seiring konsumsi yang semakin bertambah. Indonesia adalah negara eksportir batu bara terbesar di dunia, dan bagi Indonesia, Asia adalah pasar utama ekspor batu bara. Negeri Cina dan India menjadi negara pembeli batu bara terbesar di Indonesia. Dan dari catatan kami, pada semester 1 2021, volume ekspor batubara Indonesia mencapai 132,88 juta ton per tahun. Coba bayangkan jika dikalikan dengan harga batubara sekarang, yakni 202,95 US dollar per ton, Indonesia bakal mengeruk keuntungan 26,97 miliar US dollar dengan asumsi 1 dolar setara dengan 14.258 rupiah. Maka Indonesia akan menerima keuntungan sebesar 384,52 triliun rupiah. Mantap bukan? Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, status per Juli 2020, jumlah sumber daya batu bara negeri ini mencapai 148,7 miliar ton dan masih mempunyai cadangan 39,56 miliar ton. Dan tahun ini, produksi batu bara Indonesia ditargetkan mencapai 625 juta ton per tahun, dan sekitar seperempatnya digunakan untuk dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dan selebihnya akan diekspor. Pemerintahan Jokowi kini mendorong hilirisasi batu bara
antara lain berupa gasifikasi batu bara, yakni mengubah batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether atau DME untuk menggantikan LPG, lalu metanol, kokas, petrokimia, dan lain sebagainya. Rakyat jelata yakin di akhir masa jabatan Jokowi, semua hutang luar negeri Indonesia akan terbayar dengan mudah. Dan yang saya sebutkan di atas adalah hanya keuntungan dari ekspor batu bara. Belum nikelnya, belum tembaga, timah, dan yang paling langka di dunia yaitu logam tanah jarang. Di sini rakyat jelata sangat yakin bahwa Jokowi akan bisa membayar hutang luar negerinya di masa pemerintahannya, dan juga hutang luar negeri tinggalan dari masa pemerintahan SBY yang sebesar 2.700 triliun rupiah berikut bunga-bunganya. Keren bukan? Ayo, dukung dan support terus kinerja Jokowi yang ingin memajukan negeri ini, yang ingin menjadikan negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini menjadi negeri terkaya dan adidaya di dunia. Bravo Jokowi, bravo NKRI, salam dari rakyat jelata.